Welcome back everybody. Jumpa lagi semuanya. Dalam video kali ini saya bicara tentang kejadian yang luar biasa hari Jumat malam kemarin ya. Yang terjadi ada laporan Departemen Tenaga Kerja di Amerika Serikat. Kita bicara lagi tentang tingkat inflasi ya. Pada video bulan yang lalu saya bicara tentang data yang dirilis juga tentang inflasi, yaitu tentang Consumer Price Index atau CPI ya. Data CPI ini menjadi tolok ukur, menjadi patongan inflasi di negara Amerika Serikat ya. Jadi data CPI ini menunjukkan besaran ya biaya hidup di Amerika Serikat dan juga besaran biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk barang dan jasa-jasa. Nah, CPI ini selama 5 bulan terakhir, ya, tren inflasi ini sudah menunjukkan kenaikan 5%. Jadi inflasi di Amerika selama 6 bulan terakhir ini sampai November, data yang kemarin itu, berarti sudah selama 6 bulan berturut-turut inflasi di atas 5%. Nah, data CPI tadi malam ya, itu sudah angka yang sangat tinggi sekali. Jadi datanya menunjukkan angka yang tinggi, yaitu 6,8%. Ini menunjukkan bahwa tertinggi dan tercepat ya, laju inflasi ini sangat tinggi dan tercepat sejak tahun 1982 ya, sejak tahun 1982. Dan data November year on year dari kemarin itu 6,8% ini tertinggi juga ya, dibanding data yang bulan Oktober itu yang sekitar 6,2%. Jadi ada kenaikan yang fantastis ya di bulan November ini, dari Oktober di bulan November. November 6,8%, tertinggi selama 40 tahun. Jadi sejak tahun 1982. Ini inflasi yang tertinggi sepanjang sejarah di Amerika Serikat ya. Dan juga selain itu, ini kan data CPI untuk semua item, jadi keseluruhan dihitung, barang dan jasa keseluruhan. Nah, ada juga Core Price Index ya, data CPI yang tidak mengukur ya, tidak memasukkan dari sektor makanan dan sektor energi ya. Ini juga menunjukkan tren yang kenaikan yang cukup tinggi, jadi sangat volatile sekali ini. Itu 4,9% di bulan November ini ya, tertinggi sepanjang sejarah ya, sejak tahun 1991 ya. Dan juga data bulan November ini yang 4,9% ini tertinggi, lebih tinggi dari bulan Oktober yang lalu, yang di video saya bulan lalu itu data CPI yang tidak memasukkan sektor ya, Core Price Index ini, CPI inti ini yang tidak memasukkan sektor makanan dan energi ini, itu 4,6% di bulan Oktober, dan di bulan November ini sudah 4,9%. Dan juga angka pengangguran ya, yang sudah berkurang di Amerika Serikat ya. Jadi dengan data-data besaran biaya hidup ya, tingginya biaya hidup ya, harga-harga yang harus dibayarkan lebih tinggi untuk konsumen, untuk barang dan jasa. Ini menunjukkan inflasi yang cukup tinggi dan juga pengangguran sudah berkurang. Maka tandanya menandakan bahwa ekonomi Amerika Serikat itu sudah pulih. Ekonomi Amerika Serikat sudah pulih sejak masa pandemi yang terpuruk itu, sudah kembali pulih dengan cepat ya. Ekonomi pulih dengan cepat di tengah ya, kendala yang terjadi adalah kendala rantai pasok, kendala pasokan yang terhambat ya. Kendala sepinya pasokan membuat harga-harga barang semakin melambung lagi. Nanti kita akan lihat lagi data di bulan Desember. Ini mungkin akan memecahkan rekor tertinggi lagi sepanjang sejarah Amerika lagi. Nanti pada masuk bulan tahun 2022, data CPI untuk semua item dan data CPI inti menunjukkan tren yang lebih tinggi lagi
maka ini sudah dipastikan Gubernur The Fed, Bank Sentral Amerika Jerome Powell akan cepat-cepat, sudah pusing untuk cepat-cepat sesegera mungkin menaikin suku bunga. Itu langkah yang harus dilakukan secepat mungkin untuk menaikin suku bunga. Ya, bulan akhir November kemarin ya, dengan langkah tapering off sudah dilakukan ya, masih berkisar antara 15 untuk 15 miliar setiap bulan untuk ditahan untuk stop langkah tapering off-nya 15 miliar ya. Setiap bulan Desember juga, dan nanti bulan Januari jika data nanti Desember ini lebih tinggi lagi, maka lebih cepat program tapering off-nya. Jadi mungkin akan isunya sudah berkembang bahwa akan dipercepat 20 miliar bahkan 30 miliar setiap bulannya. Dengan begitu maka target pencapaian target untuk menolkan 120 miliar itu menjadi nol, tapering off itu bisa lebih cepat lagi. Bukan bulan Juni tahun 2022, bisa mungkin bulan Maret dan April 2022. Maka prediksi saya bahwa Maret 2022 akan terjadi market crash global. Di video-video saya sebelumnya itu akan terjadi. Maret 2022 akan terjadi krisis global. Jadi market crash global. Bursa saham dunia akan jatuh. Karena Bank Sentral Amerika Jerome Powell akan menaikin, gubernurnya Jerome Powell pasti akan menaikin suku bunga. Jika naikin suku bunga, maka bursa yang terjadi dengan negara Republik Indonesia, maka bursa saham, indeks harga saham gabungan pasti jatuh. Itu sudah pasti. Kita menilik sejarah waktu adanya tapering off pada tahun 2013, ya. Ya, tapering off itu waktu itu gubernur bank sentralnya Ben Bernanke, ya. Tapering off walaupun memang dia tidak mengumumkan di pasar dibandingkan dengan yang Jerome Powell lebih sebelumnya sudah mewacanakan di pasar, dan katanya begitu bahwa pelaku pasar, investor sudah mengadjust di pasar, ya sudah melakukan penyesuaian jadi tidak terjadi sesuatu yang bahaya. Itu tidak benar. Apa yang dilakukan Ben Bernanke dan Jerome Powell sama saja. Tetap dampak tapering off itu akan membuat rupiah, nilai tukar rupiah kita akan semakin terpuruk. Jadi apa yang saya katakan lagi di video sebelumnya bahwa akan terjadi 18.000 itu mungkin 18.000 itu secara bertahap. Nah, kita lihat bahwa apa yang terjadi di bulan tapering off bulan Juni 2013 sampai puncaknya itu bulan September 2015. Nah, waktu bulan Juni, ya di akhir Mei 2013 itu, ya di akhir Mei 2013 itu nilai tukar rupiah kita itu masih berada di level 9.790 per US dollar. Ya. Nah, sampai akhir. Jadi akhir tapering off itu, jadi puncak-puncaknya itu bulan 29 September 2015 itu rupiah kita sudah melemah dan pelan-pelan jatuh sampai ke level 14.730 per US dollar. Artinya apa? Itu terjadi pelemahan dari bulan Mei 2013 sampai 29 September 2015 terjadi pelemahan 50%. Rupiah melemah terhadap US dollar. Dan pada saat itu juga pada periode Mei sampai September 2013 indeks harga saham gabungan telah anjlok sampai mencapai 23%. Nah, kejadian-kejadian yang 2013-2015 waktu tapering off yang dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral Jerome Powell itu dampaknya itu pasti malah lebih drastis dan lebih bahaya yang nanti dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral sekarang ini Jerome Powell. Maka ini dampaknya lebih besar. Rupiah akan mengalami pelemahan sampai tahun 2020
dari 2022, dari sekarang ini sudah mulai pelan-pelan melemah. Desember nanti masuk ke Januari sampai kenaikin suku The Fed naikin suku bunga, rupiah akan tambah melemah lagi sampai tahun 2023 dan level 18.000 itu akan tercapai, saudara-saudara semuanya. Anda ingat itu 18.000 pasti tercapai. Ya, itu pasti ya. Kita tidak bisa memungkiri itu. Ya, para analis ya selalu berbicara yang bagus-bagus. Tidak pernah analis itu berbicara yang sesuatu yang drastis ya. Saya sudah selalu katakan di video-video saya. Ya, ada jurang di depan 1 meter, analis tetap mengatakan bahwa tidak apa-apa, tidak bahaya. Tetapi mereka tidak pernah mengatakan yang sejujurnya, yang sebenarnya, yang independen, ya. Logika, ya. Itu Ben Bernanke caranya tidak sedrastis yang dilakukan oleh Jerome Powell. Jadi pelemahan yang nanti dampaknya itu lebih efeknya itu tapering off yang dilakukan oleh Jerome Powell itu dampaknya itu akan lebih besar daripada Ben Bernanke. Jadi maka rupiah akan pelan-pelan menuju ke level 18.000. Karena dia akan lebih cepat menaikin suku bunga dan negara kita Indonesia tidak bisa sedrastis itu cepat menaikin suku bunga. Kita akan pasti salah langkah. BI itu pasti tidak secepat menaikin suku bunga. Maka dari situlah capital outflow akan banyak keluar dan kembali ke tabungan dan obligasi Treasury bills US dollar. Akan kembali pulang kampung, dolar akan keluar, maka rupiah akan melemah. Itu akan kejadian mulai bulan Januari terus sampai 2023. Jadi yang saya mau katakan selalu, setiap video-video saya ini sudah mulai kelihatan satu persatu menuju ke kebenaran itu. Inflasi, musuh yang paling utama penyebab kekacauan ini semuanya adalah inflasi yang terjadi yang sangat tinggi di Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat adalah nomor 1 barometer, indikator ekonomi global, ekonomi dunia. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya Amerika yang terjadi, kita tidak terjadi dampak apa-apa karena kita sudah antisipasi, kita punya infrastruktur apa segala macam kondisi, current account apa segala macam kondisi ekonomi kita. Tidak. Ini hanya penghiburan, ya. Kata-kata penghiburan, ya. Dampak itu tetap akan terjadi karena barometer, ya, pembeli, ya, istilahnya konsumen terbesar adalah Amerika, ya. Jadi kalau Amerika ada terjadi sesuatu, ya, dolar akan kembali pulang kampung, itu akan berdampak. Investasi akan berdampak dengan negara kita. Maka kita juga harus cepat-cepat naikin suku bunga untuk mengatasi dampaknya itu. Nah, kendala yang di sini, nah inilah dilema. Jika kita cepat juga menaikin suku bunga, maka suku bunga kredit tinggi segala macam, bisnis kecil akan mengalami dampaknya juga. Maka kalau bisnis kecil mengalami dampaknya seperti yang sudah saya jelasin di video sebelumnya, maka akan terjadi banyak pengangguran. Jika terjadi banyak pengangguran, maka ekonomi kita juga akan pasti melambat. Ya. Nah, kenaikan suku bunga yang cepat itu, ya, yang selalu dihembuskan, ya, berita itu bukan rumor, bukan sesuatu yang tidak pasti. Itu pasti lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Karena ekonomi sudah pulih, ya, pengangguran sudah sedikit, ya. Itu pasti dengan cepat naikin suku bunga. Dan tahun 2022, jika ini virus ini sudah tidak ada, ya, jika virusnya sudah tidak ada, mungkin mereka sudah kembali bekerja. Jika mereka sudah semuanya tenaga kerja sudah pulih, ya, sudah kembali bekerja di Amerika Serikat, maka yang namanya rantai pasok, ya, kendala-kendala pasokan, ya, pabrik-pabrik berproduksi itu sudah lancar. Jika sudah lancar, itu sudah bisa menekan inflasi, harga-harga barang, ya, karena ini sekarang kan permintaan yang cukup tinggi. Untuk melayani permintaan yang cukup tinggi ini, sementara kendala terbesar adalah rantai pasok, pasokannya, suplainya tidak ada.
karena juga banyak tidak bekerja, ya. Jadi ini rentetannya. Pabrik-pabrik juga mau bekerja, yaitu kendala terbesar mereka adalah pabrik yang memproduksi, ya, kendala terbesar mereka juga karena biaya bahan baku yang cukup tinggi. Ya, bahan baku, jadi biaya yang cukup mahal di sini. Nah, biaya yang cukup mahal di sini juga mengurangi pasokan, mengurangi produksi, sehingga sementara permintaan yang cukup tinggi, maka harga-harga barang itu melambung. Biaya hidup yang cukup tinggi, inflasi cukup tinggi. Nah, inflasi yang cukup tinggi, cara mengeremnya ya naikin suku bunga. Itu sudah pasti. Dan orang harus kembali bekerja supaya produksi lebih banyak lagi, supaya menekan harga itu, supaya harga itu jadi turun. Nah, itu salah satu solusinya. Nah, tapi ada kendala juga. Pasti jika naikin suku bunga, maka ekonomi itu juga akan kontraksi. Kembali lagi di seluruh dunia mengalami yang namanya era suku bunga tinggi. Maka itu akan terjadi kontraksi. Bursa saham global itu sudah pasti. Ya, saya bukan bicara tentang indeks harga saham gabungan yang anjlok karena ada capital outflow, tapi seluruh dunia akan mengalami anjlok bursa saham. Maka itulah yang namanya krisis global, market crash global pada Maret 2022. Maka ekonomi akan terpuruk, ekonomi melambat kembali sampai 2023. Dan kejadian ini sudah pasti terjadi. Karena barometer ekonomi dunia adalah US. US naikin suku bunga, maka semuanya berantakan. Semua akan kembali kontraksi, mencari keseimbangan baru, equilibrium baru untuk bangkit lagi ekonomi itu, untuk tertata lagi. Karena itu ada penyesuaian dengan suku bunga tinggi. Bisnis-bisnis akan menyesuaikan itu. Jadi itu perlu waktu, bukan secepatnya. Jadi marketplace tidak bisa balik secepatnya, akan lama. Sampai 2023. Ya. Dan rupiah, begitupun juga dengan nilai tukar kita akan pelan-pelan melemah sampai ke level 18.000. Jadi ini yang saya bicara, bukan saya mengada-ada atau apa. Ini adalah indikator-indikator ekonomi yang kita bicara, data. Data-data mengarah ke sana. Ini data-data ekonomi. Ya. Jadi saya mau katakan kepada Anda semuanya bahwa supaya Anda waspada dan Anda mencermati akan hal ini, bahwa krisis global itu pasti terjadi. Sekarang ini bursa saham Dow Jones sudah melejit tinggi, Nasdaq melejit tinggi, semua bursa saham global melejit tinggi. Memang akan melejit tinggi sekarang ini. Jadi Anda tidak usah khawatir dengan bursa efek Indonesia, ya, indeks harga saham gabungan tetap naik saja. Desember ada winter dressing, Januari effect ya, Januari effect. Nanti yang saya sudah katakan di video saya khusus tentang Imlek itu pasti bursa Asia naik. Karena barometernya Hang Seng, ya. Hang Seng akan selalu positif, harus naik, maka bursa Asia naik. Ya, pasti Amerika juga naik, ya. Setelah selesai Imlek, Anda harus cuci gudang. Anda harus cuci gudang setelah selesai Imlek. 1 minggu setelah selesai Imlek. Jadi Imlek tanggal 1 Februari 2022. Setelah itu Anda harus cuci gudang. Oke. Sekian informasi bisnis yang berharga, ya, informasi tentang ekonomi, tentang hal-hal yang penting yang perlu Anda cermati, Anda waspadai di tahun 2022 untuk Anda semuanya, seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Semoga ini selalu bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton konten ini, video ini. Jangan lupa, saya mohon kepada Anda semuanya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, jika Anda tidak keberatan, Anda subscribe channel YouTube di bawah ini. Dan Anda tekan lonceng juga supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi berikutnya. Terima kasih. Sukses untuk Anda.